Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar Linux sebagai tugas satu saya untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, pertama kita install dulu Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk OS Ubuntu-nya. Karena saya sudah menginstal, langsung aja ke terminal. Nah, di bagian terminal ini kita klikkan sudo su atau perintah sudo su untuk, lalu ini passwordnya, diminta passwordnya itu kita buat sewaktu menginstal aplikasi tadi. Nah, di sini posisi sekarang kita telah masuk ke dalam sistem root atau superuser OS. Di sini baru kita ketikkan beberapa perintah yang telah diminta untuk tugas satu tadi. Ini soalnya perintah ls itu adalah salah satu perintah untuk melihat daftar sebuah direktori. Nah, direktorinya itu ada dokumen, desktop, download, dan lain sebagainya. Terus perintah main ls ini melihat manual perintah untuk menampilkan isi dari suatu direktori. Ini ada list directory, name, sinopsisnya, option sama file, terus deskripsinya, keterangannya, terus sudo i atau sudo su udah kita gunakan tadi, lalu logout untuk keluar, perintah keluar, lalu reboot, kita klik dulu. Lalu reboot ini untuk mereboot sistem. Terus init 6 itu print untuk men-stop operating system, kemudian mereboot dan kembali ke init default yang ada di etc atau init tab. Lalu shutdown untuk mematikan secara aman. Lalu halt adalah perintah untuk perangkat keras agar menghentikan semua fungsi CPU tetapi membiarkan hidup. Lalu init 0 ini digunakan untuk maintain diagnostik hardware, booting selain dari disk, misal dari CD-ROM. Terus what is power off itu untuk mematikan secara paksa. Terus what is adalah perintah ini menampilkan informasi singkat mengenai suatu perintah. Misalnya what is ls, berarti kita dijelaskan perintah ls itu apa sih. Ls itu list directory contents, atau what is ini perintah deskripsi satu baris. Terus sudo halt nah, sudo halt ini perintah dasar yang kita gunakan atau inginkan bekerja untuk informasi singkat perintah tersebut di sini. Lalu kita clear aja biar lebih rapi, itu lebih mudah dipahami. Lalu uname min r. Nah, uname min r ini gunakan untuk melihat kernel yang digunakan pada OS. Nah, kernelnya itu saya ini 5.13.0 min generic. Lalu history sendiri ini itu tuh untuk melihat perintah apa saja yang pernah kita jalankan di terminal. Clear lagi. Terus date sendiri itu tampilan jam, tanggal, hari. Lalu
Kalau ini untuk tampilan kalendernya. Terus PWD, perintah PWD ini digunakan untuk melihat direktori yang kita pakai saat ini. Jadi direktori apa yang kita gunakan saat ini? Direktori yang saya gunakan saat ini adalah home sama Abdulaziz, yang sedang berjalan. Lalu mkdir ini adalah mkdir ini fungsinya untuk membuat file baru di dalam direktori atau membuat direktori baru gitu maksudnya. Soal di sini kita pergi dulu ke dokumen menggunakan cd dokumen untuk berpindah direktori. Nah sekarang posisi sedang berada di dokumen, lalu kita ketikkan perintah mkdir, lalu di sini kita ketikkan ini tanda petik ini maksudnya string. Misal kita ingin buat Ubuntu, jangan Ubuntu deh, sistem operasi. Nah, operasi sistem OS aja, OS. Lalu di sini kita klikkan, nanti akan dibuat file baru atau direktori baru di dalam dokumen. TLS. Nah, ini di dalam dokumen saya ada 2 direktori atau 2 file, yaitu Pratikum sama sistem OS. Terus rmdir ini fungsinya gunanya untuk menghapus. rmdir remove directory ini gunanya untuk menghapus direktori atau file yang ada di dalam di sini posisinya berarti kita di dalam dokumen, berarti untuk menghapus file atau direktori yang ada di dalam dokumen. Misal saya ingin menghapus Pratikum sistem operasi, rmdir kita clear dulu di gampang, kita buat rmdir sistem OS. Nah kita lihat lagi di sini. Nah tinggal direktori Pratikum aja karena kita telah menghapusnya. Terus rm-rf juga fungsinya sama dengan rmdir, yaitu juga meremove disingkat aja jadi rm. Terus cd ini untuk kita masuk tadi ke dalam berpindah direktori. cd ini untuk berpindah direktori. Misalnya kita keluar dulu menggunakan cp jangan lupa kita masuk ke file direktori Pratikum menggunakan cd ini tanda petik 2, kita ketikkan Pratikum sistem operasi, kita ketikkan lalu kita enter. Nah sekarang kita telah masuk atau berpindah direktori dari dokumen sebelumnya pindah ke Pratikum sistem operasi. Terus touch ini untuk fungsinya, touch ini untuk membuat file baru. Misalnya di sini kita buat file baru, touch kita buat kegiatan 1 yang kegiatan 1 operasi. Nah sekarang kita lihat di dalam sistem operasi sendiri ada modul 1 dan operasi. Modul juga ada, atau kita lihat lebih lengkap ls. Nah ini
ada modul 1 dan ada operasi. Kita clear dulu. Terus CP ini copy paste. Misalnya kita ingin mengcopy paste yang tadi operasi, yang tadi apa saya lupa, ls operasi ya, kita copy CP CP operasi menjadi sistem. Nah ini berarti kita lihat lagi. Nah dari tadi operasi menjadi sistem, berarti membuat file baru. CP mengcopy file baru. Lalu kita clear. Selanjutnya kita mv ini fungsinya untuk memindahkan, kalau nggak salah, memindahkan atau mengganti. Berarti sini kita gunakan mv yang tadi sistem operasi menjadi praktikum. Oke, kita tes. Nah, tadi kan sebelumnya ada sistem, kita copy menjadi praktikum atau kita menggantinya. Lalu file ini untuk mencari file direktori dalam hierarki direktorinya. Lalu locate sendiri kita clear dulu. Lalu locate sendiri itu fungsinya untuk mencari atau apa, locate tadi fungsinya untuk, bukan locate deh. Iya, locate tadi mencari, locate tadi fungsinya untuk mencari lokasi. Untuk mencari lokasi atau file directory. Lalu which ini untuk menunjukkan lokasi perintah. Terus where is ini digunakan untuk mencari letak komen atau letak lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tugas 1 kali ini, yaitu dasar perintah Linux. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.